Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumondang Siregar, NIM 1920500057 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padang Sidimpuan. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sebelum kita mengetahui apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat, terlebih dahulu kita akan membahas pengertian sistem dan pengertian sistem filsafat. Yang pertama, pengertian sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang tiap-tiap bagiannya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda untuk kemajuan dan memperkuat keseluruhan tersebut. Suatu sistem harus memiliki 5 persyaratan. Yang pertama, merupakan satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya. Yang kedua, bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiktif. 3. Ada hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain. 4. Ada keseimbangan dalam kerjasama. 5. Semuanya mengabdi pada tujuan yang satu, yaitu tujuan bersama. Oleh Sri Suprato Wirodiningrat 1980. Selanjutnya kita masuk pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang mendasar yang membawakan kebenaran yang substansial atau hakiki. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari 5 sila. 5 sila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dalam konteks ontologis. Dalam konteks ontologis yang membahas tentang ada sebagai yang ada tidak dapat, yang ada tidak dapat, tidak, dan hakiki. Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan bahwa keberadaan sistem filsafat yaitu kebulatan sila-silanya yang utuh itu adalah mutlak ada, tidak dapat, tidak, dan hakiki. Artinya, keberadaan mutlak nilai-nilai Pancasila itu dalam adat istiadat dan budaya religi bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Dalam konteks epistemologis yang membahas metode keilmuan yang digunakan dalam proses pembentukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan bahwa keberadaannya diproses dengan menggunakan metode ilmiah atau metode secara alami. Dengan menggunakan metode ilmiah, menjadikan Pancasila dapat bertanggung jawab secara ilmiah. Dengan mempunyai predikat ilmiah, berarti Pancasila mempunyai sifat universal dan objektif. Selanjutnya, dalam konteks aksiologis. Dalam konteks aksiologis membahas tentang manfaat dari nilai Pancasila sebagai sistem filsafat secara keseluruhan, bulat, utuh, mengandung nilai manfaat yang bersangkutan yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragaman suku, ras, budaya, yang mengandung manfaat sebagai acuan moral bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mengandung manfaat sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Dalam konteks antropologi tentang kajian manusia itu sendiri, Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak pada hakikat kodrat manusia yang pluralis, yang terdiri dari susunan kodrat monodualis jiwa raga. Kedudukan kodrat monodualis makhluk berarti berdiri sendiri makhluk Tuhan.
Sifat kodrat monodualis makhluk individual sosial. Semuanya bertujuan untuk menciptakan keutuhan dan persatuan bangsa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. 2. Bersifat konsisten dan koheren. 3. Adanya kesinambungan antar satu bagian dengan bagian yang lain. 4. Ada kerjasama, yang berarti bahwa antara satu sila dengan sila lainnya saling mendukung, menguatkan, dan saling memberi makna. Dan yang kelima, semua mengabdi pada tujuan bersama, yaitu tujuan nasional bangsa Indonesia ataupun tujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Di setiap sila dari Pancasila, di dalamnya terkandung sila-sila lainnya yang berarti satu, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Tiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, dan berkeadilan sosial. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, dan kerakyatan. Selanjutnya, hubungan antara sila menurut Noto Nagoro. Sila pertama meliputi menjiwai sila-sila lainnya. Sila kedua diliputi dan dijiwai oleh sila pertama dan meliputi serta menjiwai sila-sila selanjutnya. Dan dijiwai oleh sila-sila sebelumnya dan meliputi serta menjiwai sila selanjutnya. Sila keempat diliputi dan dijiwai oleh sila-sila sebelumnya serta meliputi dan menjiwai sila kelima. Sila kelima dijiwai dan diliputi oleh sila-sila sebelumnya. Di sini sudah kita tahu konsep susunan sila-sila Pancasila yang membentuk hierarkis piramidal menurut Noto Nagoro. Selanjutnya di sini sudah terdapat diagram hierarkis piramidal Pancasila. Di sini dia sudah mencantumkan ataupun menterakan bagian-bagian diagram yang meliputi dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bentuk susunan hierarkis piramidal. Mengacu pada hukuman logika perbandingan terbalik, yaitu isi pengertian kecil tetapi luas cangkupan besar dan sebaliknya. Isi pengertian besar tetapi luas cangkupan kecil. Mengacu pada hubungan logika perbandingan linear, yaitu isi pengertiannya kecil tetapi luas cangkupannya juga kecil dan sebaliknya. Isi pengertian besar tetapi luas cangkupannya juga besar. Baiklah, pada video kali ini sistem filsafat dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh, sedangkan Pancasila sebagai filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lainnya untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Sebelum itu, di mana sudah kita ketahui beberapa kesimpulan dari materi Pancasila sebagai sistem filsafat, ada baiknya kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus tahu dan harus mengamalkan apa-apa itu sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wabarakatuh.